Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. How are you, our beloved student? I hope your condition always in good condition, great condition and fine condition ya. Okay, today we will continue our topic about zakat party ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang zakat bagian yang ketiga in Islamic Studies Session Mutiara Harapan Islamic School. Oke, di pembahasan zakat kali ini kita bukan hanya membahas tentang definisi, karena itu sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Yang kedua, kita bukan hanya membahas tentang macam-macam golongan orang yang berhak menerima zakat ya, atau 8 asnaf yang sudah kita pelajari sebelumnya, melainkan hari ini kita akan fokuskan pembahasan kita tentang zakat mal ya. Tapi sebelum itu, let's open our session by reciting basmalah all together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now check it out. This is our target, this is our goal ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ada dua. Okay, the first one 3.8, memahami ketentuan zakat ya. Dimana kita akan belajar tentang rules secara rinci tentang zakat yang harus dikeluarkan, itu ketentuannya seperti apa. Itu akan kita bahas. Selanjutnya, bukan hanya kalian mempelajari tentang pengetahuan yang berhubungan dengan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan zakat, melainkan ada juga 4.8 di mana kita akan mempraktekkan, kita akan mensimulasikan tentang penerapan zakat berdasarkan ketentuannya yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Inilah learning objektif kita, memahami ketentuan zakat dan selanjutnya mempraktekkan ketentuan zakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. I have some question for you now. I think you need to ask about this question to your parents. Okay? Jadi silahkan kamu catat pertanyaan ini. Kalian ambil gambar yang berhubungan dengan pertanyaan ini. Kemudian please ask those questions to your parents. Nah, jadi silahkan tanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini kepada orang tua kalian. Yang pertama, apakah orang tua kalian pernah berzakat? Nah, itu silahkan kalian tanyakan. Yang kedua, kapan dan di mana ya? Jika orang tua kalian menjawab, oh ya, ayah dan bunda pernah. Nah, lalu kalian lanjutkan, kira-kira kapan dan di mana orang tua kalian membayarkan zakat itu sendiri? Ya, apakah di akhir tahun atau pas saat Ramadan atau menjelang Idul Fitri ya? Itu nanti masing-masing gimana jawaban orang tua kalian. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan zakat ya? Apa sih pengertian daripada zakat? Arti zakat itu seperti apa sih? Tapi menurut ayah dan bunda kalian ya. Dan terakhir, apa hikmah dan juga manfaat dari zakat itu sendiri berdasarkan jawaban ayah dan bunda. Silakan kalian ambil gambar yang berhubungan dengan pertanyaan ini, kemudian tanyakan kepada ayah dan bunda kalian. Minimal kalian akan memiliki basic knowledge ya, pengetahuan dasar tentang zakat, di mana kalian peroleh informasinya dari ayah dan bunda kalian. Nah, hari ini kita akan spesifik ya, membahas lebih detail lagi tentang zakat mal. Oke? Kita akan membahas tentang zakat mal. Kalau kita kemarin sudah berbicara tentang zakat fitrah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, itu zakat mal ya, zakat yang berhubungan dengan harta yang kita miliki. Nah, namun ada istilah-istilah yang berkaitan dengan zakat itu sendiri yang harus kalian perhatikan. Yang pertama ya, ada yang namanya nisab. Apa mister nisab itu? Nisab adalah batas minimal atau jumlah minimal harta ya yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini namanya nisab ya. Ketika kamu punya emas, kira-kira berapa sih jumlah emas yang kamu miliki, yang mana jumlahnya tersebut menjadi syarat ya. Kalau sudah melewati batas tersebut, maka kamu sudah wajib zakat. Jika jumlahnya belum mencapai 93,6 gram, baru 80 gram, apakah wajib zakat atau tidak? Oh, ternyata tidak, karena belum mencapai nisab, batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kamu panen ya, punya harta kekayaan berupa tanaman-tanaman atau sayuran-sayuran yang kamu panen. Nah, kira-kira kalau nisabnya itu baru
di angka jumlahnya itu baru di angka 700 kg, belum mencapai nisabnya yaitu 815 kg, apakah sudah wajib? Oh, tentunya belum ya, Nah. Ini namanya nisab, batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya ada yang namanya haul, Nak. Haul adalah batas minimal waktu kepemilikan harta ya. Kamu punya emas cuman baru dimiliki 6 bulan, apakah wajib zakat? Oh, tidak. Yang namanya haul untuk emas itu batas waktunya adalah kamu sudah miliki emas itu selama 1 tahun gitu. Nah, kalau sayur-sayuran, buah-buahan, apakah ketika baru berbunga sudah wajib zakat? Oh, tidak. Batas haulnya untuk buah-buahan dan sayur-sayuran yang kamu itu adalah ketika panen. Nah, setiap kali panen jika mencapai nisab, nah maka itulah yang sudah wajib zakat ya, ya. Selanjutnya ada yang namanya mustahik. Mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, terakhir adalah muzaki, yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, ya tinggal kita pilih ya. Pertanyaan besarnya adalah apakah kita ingin menjadi mustahik, orang yang menerima zakat, atau yang menjadi muzaki, ya, orang yang bersih diri dan juga hartanya lantaran mau mengeluarkan sebagian kecil daripada harta yang dimilikinya. Itu tinggal kita pilih ya, ya. Nah, selanjutnya kita akan fokus salah satu zakat mal yang wajib dikeluarkan adalah zakat pertanian. Apa itu zakat pertanian? Ini detailnya, Nak. Silakan kamu perhatikan. Ya, yaitu berupa tanaman. Oke. Dari segi jenisnya ada nisabnya, waktunya, dan juga besar zakatnya ya. Dari segi jenisnya tanaman ini ada dua. Ada zakat yang harus dikeluarkan itu berupa buah ataupun butir-butir ya. Butir-butir ini seperti beras, dalam tanda kutip padi ya, gandum dan lain sebagainya. Jika buah itu bisa anggur, bisa kurma, kismis dan lain sebagainya. Jika butir tadi yang sudah besar sebutkan ada gandum, ada beras dan juga jagung. Nah, nisabnya berapa? 815 kg. Maksudnya ketika kalian memanen kismis kalian ya, kalian punya kebun kurma, kebun anggur ataupun ladang padi ya yang menjadi beras. Jika hasil panennya itu mencapai 815 kg atau lebih, maka disitulah kalian wajib zakat. Jika baru 800 kg, maka itu dinamakan tidak mencapai nisab. Jumlah minimalnya kalian tidak memenuhi, maka kalian tidak wajib zakat. Yang wajib zakat apabila mencapai 815 kg. Waktunya untuk tanaman ini adalah setiap kali panen. Nah, zakatnya ada dua. Apakah kalian mengeluarkannya 5% ya? Jika proses pengairan sawah kalian atau ladang kalian itu menggunakan biaya ya, seperti menggunakan diesel dan sejenisnya. Jika 10% ketika proses pengairannya itu tidak menggunakan biaya ya, seperti menggunakan air sungai ataupun air hujan. Ingat, untuk tanaman ini nisabnya 815, haulnya atau waktunya kepemilikannya itu setiap kali panen. Zakatnya bisa 5%, yang kedua bisa juga 10%. 5% jika pengairannya menggunakan biaya, 10% jika tanpa membutuhkan biaya, dalam tanda kutip menggunakan air sungai ataupun air hujan. Nah, seperti itu ya. Kita akan lanjutkan contoh soalnya. Nah, ini dia sebelum ke contoh soal ya, ada anggur, ada kurma ya, kemudian ada juga gandum ya, ada juga jagung ya, beras dan lain sebagainya ya. Sekarang kita akan tes nih kira-kira zakat tanaman atau pertanian ya. Seorang petani telah panen padi. Nah, padi termasuk tanaman tadi ya. Mendapatkan hasil sebanyak 7.500 kg. Nah, ya. Kira-kira sudah mencapai nisab belum? Nisab itu tadi 815 kg. Ini 7.500, berarti lebih dong. Maka dia sudah wajib zakat. Nah, sawahnya diairi dengan menggunakan biaya. Tadi tuh kalau menggunakan biaya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Maka 5% dari 7.500 adalah 375 kg. Maka ini zakat yang harus dikeluarkan ketika memanen padi tersebut. Selanjutnya, seorang petani telah panen padi, mendapatkan hasil sebanyak 10 kg. Nah, kita cek nisabnya. Nisabnya 815. Ternyata ketika panen mencapai 10.000 kg.
otomatis telah melebihi nisab dong. Nah, ketika melebihi nisab, maka dia wajib zakat. Kita lihat sawahnya diairi dengan menggunakan air hujan, dalam tanda kutip tidak membutuhkan biaya. Kalau tidak menggunakan biaya, maka wajib 10%. Nah, berarti 10% dari 10.000 kg, zakat yang harus dikeluarkannya adalah 1.000 kg. Inilah zakat pertanian dan tata cara pembagiannya. Nah, silakan kerjakan nomor 3 sampai dengan nomor 5. Seorang petani telah panen wortel, mendapatkan hasil sebanyak 810 kg. Sawahnya diairi dengan menggunakan air hujan tanpa biaya. Berapa kilogram zakatnya? Cek haulnya. Haulnya berapa? 815 mencapai tidak? Jika mencapai atau melewati atau lebih, maka wajib zakat. Jika kurang dari itu, maka tidak wajib zakat. Terus kemudian yang kedua, cek 5% atau 10%. 5% jika pengairannya menggunakan biaya, 10% jika tidak menggunakan biaya. Silakan di screenshot untuk jawab soal nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5. Inilah pembahasan kita. Jika kalian sudah berhasil menjawabnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, kita akan ketemu lagi untuk membahas tentang zakat tanaman. Kita akan review dan kita akan lanjutkan tentang zakat emas dan perak. I think enough for today. Let's close by reciting hamdalah all together. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.